Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Kiwil dan istri pertamanya, Rohima. Setelah resmi menjalani pernikahan selama 22 tahun, akhirnya dengan tegas dan keyakinan yang bulat, Rohima sebagai istri pertama menggugat cerai Kiwil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa 15 Desember 2020. Lalu, apa yang menyebabkan Rohima dengan yakin memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai? Benarkah ada hubungannya dengan pernikahan Kiwil yang baru dengan seorang perempuan bernama Eva? Selain itu, ketika telah yakin dan bulat untuk bercerai dari Kiwil, Rohimah pun meminta maaf kepada keluarga dirinya, juga kepada keluarga besar Kiwil. Lalu apa yang membuat dirinya memohon maaf kepada kedua keluarga besar? Maka ketika rumah tangga Kiwil dan Rohimah kini sedang berada di ujung tanduk, justru suasana bahagia sedang dirasakan oleh Maggie Wulandari, mantan istri Kiwil. Lalu seperti apa perasaan bahagia yang kini sedang dirasakan oleh Maggie Wulandari? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Kiwil dengan istri pertamanya, Rohima. Setelah membina rumah tangga selama 22 tahun lamanya, maka pada hari Selasa 15 Desember 2020 lalu, publik dibuat tercengang dengan keputusan Rohima, istri pertama Kiwil, yang mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketika ditemui saat telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Kiwil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rohima mengeluarkan isi hatinya. Rohima mengatakan bahwa dirinya sudah mantap untuk memutuskan bercerai dari Kiwil, suami yang telah menemaninya selama 22 tahun lebih. Mengenai alasan Rohima yang pada akhirnya memutuskan gugat cerai, dengan tegas mengatakan bahwa hanya dirinya sajalah yang mengetahui apa alasan kuat untuk memutuskan gugat cerai dari Kiwil. Rohimah pun meminta maaf kepada keluarganya serta kepada keluarga Kiwil atas keputusan yang telah bulat untuk bercerai dari Kiwil. Agendanya, nanti kalian tahu kok. Ini juga udah pada tahu kan. Yang jelas sih, pengen memberanikan diri saja. Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Berarti benar ya, sekarang menggugat cerai Kiwil akhirnya memberanikan diri. Alasannya apa sih Bun yang membuat mungkin apa karena Kiwil? Alasannya hanya saya yang tahu. Udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini. Alasan atau apapun yang tahu hanya saya. Itu aja. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Berarti sudah diterima gugatan sendiri, udah masuk ya Bun? Sudah masuk. Tinggal nunggu panggilan aja selanjutnya. Bun, ngurus sendiri. Gimana Bun? Yang penting semangat aja. Yang penting baik-baik aja semuanya. Itu aja. Keputusannya untuk bercerai dari Kiwil memang sudah mantap dari kata hati yang paling dalam. Bagi Rohima, memutuskan untuk bercerai dari Kiwil setelah membina rumah tangga selama 22 tahun bukanlah perkara yang mudah, melainkan keputusan yang berat. Namun dari keputusannya yang telah bulat, tetap dirinya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, Rohima mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses setahap demi setahap perceraian yang kedepannya akan ia hadapi. Dan dengan suara tegas, Rohima mengatakan bahwa keputusannya untuk menggugat cerai karena ada hubungannya dengan pernikahan Kiwil dengan seorang pengusaha bernama Eva. Selain itu, ketika dirinya berangkat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan cerai, dirinya telah memberitahukan kepada Kiwil melalui aplikasi pesan singkat. Namun, pesan tersebut belum dibalas oleh pihak Kiwil.
banyak yang harus saya pertimbangkan, dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik, gitu aja. Berarti ini udah titik balik Bunda banget ya, maksudnya udah akhirnya ya udahlah gitu. Ya Setelah sekian lama. 22 tahun ya Bun? 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya Allah lah saya jalanin aja dulu dah gitu. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Apa terkait yang lagi rame ayah? Atau gimana Bun? Iya, terakhir yang ini yang lagi ramai dengan Eva ya. Iya, yang dia masih di Bali juga Tapi Mas Kiwil sendiri Mas ini Kiwil- udah Mas Kiwil udah sendiri tahu tahu nggak sih, Bu? apa udah sepakat berdua? Ya saya hanya WA aja ke dia dan belum ada balasan sih. Belum ada Belum respon ada dari Mas tanggapan Kiwil. sama Belum sekali. ada respon. Anak-anak sendiri mungkin Bun seperti apa? Sama anak-anak juga nggak ada yang tahu saya berangkat ke sini. Belum membicarakan hal itu Belum sama membicarakan, saya memberanikan diri saja. Dengan bismillah aja. Apa yang membuat Bunda mau memberanikan? Hanya saya yang tahu, mau apapun itu hanya saya yang tahu. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Saya hanya bisa minta doanya aja yang terbaik, kasih saya support semangat yang terbaik. Bagi Rohimah, bahwa menjalankan atas tindakannya menggugat cerai dari Kiwil saat ini merupakan keputusan yang berasal dari hatinya yang paling dalam. Bahkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dirinya mengatakan jika dirinya benar-benar mantap dan tidak ada keraguan sama sekali untuk berpisah dari Kiwil. Maka jika Kiwil enggan dan tidak mau berpisah dari dirinya, Rohimah menegaskan akan melihat proses ke depannya. Dan ketika ditanyakan apakah dirinya mengetahui jika Kiwil dan Eva sedang berlibur di Bali, dengan lantang dan tegas, Rohimah mengatakan bahwa justru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan di televisi. Karena setahu Rohimah, sang suami pergi dari rumah 2 hari yang lalu dengan alasan ada pekerjaan. Mungkin kali ya, mungkin. Bun nggak disayangkan 22 tahun ini. Apa nggak terburu-buru? Anak-anak juga kan. Nanti akan dibicarakan lagi semuanya. Yang jelas saya hanya menjalankan apa yang ada di hati saya. Insya Allah mantep banget ya. Nggak ada penyesalannya nanti. Insya Allah. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Bagaimana nanti keputusan Bang Kiwil, ya mungkin nanti keputusannya nanti. Karena kan masih ada proses-proses lagi. Bu, nanti ya kalau misalnya mediasi memungkinkan Bang Kiwil nggak mau. Lihat nanti. Gitu. Bun, Ya. tahu ayah hari ini ke Bali atau beberapa hari lalu ke Bali? Saya kan baru tahu di TV. Nggak dikasih tahu Bun? Nggak dikasih tahu. Berapa hari sudah seminggu atau berapa hari Bun? Apanya tuh? Taunya Ke dia. Kemarin di media beritanya kapan? Jadi ayah pergi dari rumah mungkin berapa hari yang lalu atau gimana Bun? Izin 3 tapi hari masih tahu. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Masih tahu tapi. Ya taunya dia ada kerjaan itu doang. Bun, tapi kalau misalnya maksudnya apa sih yang membuat Bunda kuat nih sampai saat ini 22 tahun? Doa itu aja. Ya, udah. Oke, Udah. siap. Ya, Oke, terima makasih kasih ya, ya. Bun, ya. Yo, sama-sama. Ya. Makasih ya. Maka ketika mengetahui jika Rohimah sudah mendaftarkan gugatan cerai, tim redaksi Cumi-Cumi pun mengkonfirmasikan kebenaran atas kabar tersebut kepada pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketika ditemui membenarkan jika Rohimah telah mendaftarkan gugatan cerai pada hari Selasa 15 Desember 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dapat kami informasikan berita tersebut ada benarnya bahwa pada hari ini baru beberapa jam yang lalu telah mendaftarkan perkara cerai gugat atau gugat perceraian yaitu Rohimah binti Matali terhadap tergugat yaitu Wildan Delta bin Samsuar dengan nomor perkara 4283 Perdata Gugatan 2020 PAJS yang baru terdaftar tanggal 15 Desember tahun 2020. Yang menggugat sendiri didampingi oleh pengacara atau dia datang sendiri? Dalam hal ini person sendiri yaitu Rohimah binti Matali penggugat sendiri, belum didampingi oleh kuasa hukum. Karena data yang kami dapati dan yang kami peroleh adalah penggugat sendiri yang mengajukan perkara tersebut.
Atas dasar apa sih Bu? Mungkin boleh tahu nggak sih gugatan ini diajukan? Mengenai dasarnya kami belum bisa dapat informasikan karena baru beberapa jam perkara tersebut diajukan gitu. Setelah ini lanjutannya seperti apa? Akan sudah ada jadwal sidang atau mungkin mediasi dulu? Karena perkara baru terdaftar beberapa jam lalu sehingga belum ditentukan penetapan majelis hakimnya. Sidang pertamanya juga belum bisa ditentukan atau belum ditentukan karena masih dalam proses gitu yang kami dapat informasikan. Untuk tahapan-tahapannya sendiri nanti persidangannya seperti apa Bu? Untuk tahapan persidangan biasanya untuk sidang pertama kalau misalnya dihadiri kedua pihak maka akan diadakan mediasi atau perdamaian terlebih dahulu dan mediasi. Kita belum informasi ini belum sampai ke sana ya karena perkaranya juga baru beberapa jam terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan ketika tadi telah kita saksikan bagaimana Rohimah telah dengan tegas dan tegar memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai kepada Kiwil, maka di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana Rohimah beberapa waktu yang lalu dengan penuh perasaan cinta menegaskan dan membantah kabar Kiwil telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fenty. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika saat ini Rohimah dengan keyakinan dari hati yang paling dalam menggugat cerai Kiwil, maka Rohimah sempat berada di samping Kiwil membantu membantah kabar yang beredar jika Kiwil telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Fenty. Kala itu dengan perasaan penuh cinta, Rohimah menjelaskan bagaimana duduk perkara sebenarnya sehingga tersiar kabar jika Kiwil telah menikah dengan seorang wanita bernama Fenty Vigianti di Bandung. Namun kabar tersebut langsung diklarifikasi Kiwil yang menepis kabar tersebut di depan istrinya Rohimah Ali. Insya Allah kita doakan yang terbaik untuk kedepannya nanti bagaimana rencana skenario kan Allah yang ngatur. Saya bagaimana tinggal menjalani aja. Dan udah jangan dibahas-bahas lagi. Dah selesai. Waktu gua kesana itu memang urusan bebek. Kalau dia nyari bebek lagi, gua ngikut. Insya Allah kita doakan yang terbaik untuk kedepannya nanti bagaimana rencana skenario kan Allah yang ngatur. Saya bagaimana tinggal menjalani aja. Saya alhamdulillah memang agak-agak kaget ya karena ini berita memang langsung mencuat banget gitu loh. Akhirnya saya minta sama ayahnya untuk datang ke sana nemuin si Teh Fenty ini. Nah, kita ketemuan, kita semuanya berunding di sana, kita semuanya mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya dan disaksikan juga dengan sahabat-sahabat saya di Bandung, ada Pak Haji Yep, ada istrinya Ustadz Dedi, ada istrinya Kang Diplo, pokoknya banyak lah gitu loh, termasuk ada anak saya, Abang sama si Awil gitu kan menyaksikan. Dan memang dari mulut si Teh Fenty ini memang bilang tidak ada pernikahan, tidak terjadi apa-apa. Namun ketika Rohimah beberapa saat yang lalu telah menemani Kiwil untuk membantah kabar jika Kiwil telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fenty Vigianti, maka tak lama kemudian fakta mencengangkan dilakukan oleh Kiwil yang membuat publik terkejut. Ya, kabar tersebut bermula dari beredarnya foto yang berisi tentang Kiwil dengan seorang wanita yang diduga sedang menjalankan ijab kabul. Foto tersebut kian santer diperbincangkan netizen di sosial media. Dan di tengah rasa penasaran publik mengungkap kebenaran foto tersebut, Ustadz Safruddin Arafat justru memberikan pengakuan yang mengejutkan. Menurut Ustadz Safruddin, foto tersebut benar adanya, bahwa telah terjadi pernikahan secara siri antara Kiwil dan Eva pada 8 November 2020 di sebuah hotel. Iya, saya nikahin. Ustadz yang nikahin. Saya nikahin. Gitu. Oh. Siri. Nikahnya kapan tuh Ustadz? 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang... Pokoknya hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Pokoknya saya jam 4-an deh, pada asar. Pada asar. Tanggal berapa sih tuh Ustadz?
Kalau nggak tanggal 10, tanggal 11 ya, coba lihat deh. Kalau nggak tanggal 7, tanggal 11. Hari Minggu ya? Iya, coba deh. Tanggal ini adanya 15. 2 pekan yang lalu, 15. Tanggal 8. Oh ya, 8 berarti. Oh, tanggal 8. Berarti yang ada 8 berarti. Jam 4 sore terus. Jam 4 sore. Selesai, kita bubar jam 5. Di daerah Daerah Jalan Sudirman itu loh, yang apa tadi, Hotel Aston. Hotel Aston ya. Ya, Oh. yang hadir ya Waalaikumsalam sekitar 10 sampai 12 orang. Tapi istrinya itu si Eva artis juga apa gimana? Apa dari kalangan Katanya pengusaha? sih itu pengusaha kelapa sawit. Oh, katanya pengusaha kelapa Iya. sawit. Iya nikah. Sama siapa Ustaz tadi? Eva. Oh, Eva. Eva. Itu istrinya tahu nggak tuh Ustaz? Istrinya saya rasa nggak tahu ya Istri istrinya. pertamanya yang Saya rasa nggak tahu karena saya rasa ya karena nggak ada di situ. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang hadir 10 orang doang. 10 perempuan berapa lah, tapi kebanyakan laki ya. Heeh. Kebanyakan laki. Gitu. Cerita apa? Dia bilang ya dia laki-laki aja. Oh, laki-laki. Ya laki-laki begitu gitu kan. Yang penting adil ya. Oh, silakan, itu kan pilihan. Oh, oke. Dia nikah itu, dia bilang saya pengalaman. Pada soal nikah saya pengalaman. Heeh. Sampai dia bilang jawab kabul nggak usah diajarin. Saya udah pengalaman, kata dia begitu. Dan ketika gonjang-ganjing kabar rumah tangga Rohima dan Kiwil yang kini sedang berada di ujung tanduk, ada kabar bahagia datang dari Meggy Wulandari, mantan istri Kiwil. Seperti apa kabar bahagia tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Maka kini perasaan bahagia sedang dirasakan oleh Meggy Wulandari, mantan istri Kiwil. Pasalnya, kini Meggy pada tanggal 15 Desember 2020 telah mencatatkan pernikahannya dengan Haji Muhammad secara hukum negara. Karena sebelumnya, pernikahan antara Meggy Wulandari dan Haji Muhammad pada tanggal 19 September 2020 silam secara siri. Maka, ketika pernikahan antara Meggy Wulandari dan Haji Muhammad telah resmi secara hukum negara, perasaan bahagia turut dirasakan juga oleh keluarga besar Meggy Wulandari. Senang banget lihat Meggy akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu ya Kak ya. Alhamdulillah sih tadi berjalan lancar. Hikmat. Nanti pokoknya pokoknya insya Allah nanti video-videonya akan Kita share pada saat dari apa sampai dari suaminya memberi serahan semuanya ada. Iya, kemarin kan masih siri, sekarang kan secara resminya, jadi secara hukum dia sudah sah. Sudah kuat dan bisa diakui sebagai istri dari Bapak Muhammad. Wah, sumringah banget ya, kita juga terharu. Pokoknya sampai tisu habis. Tisu habis. Karena memang benar-benar terharu. Semua yang hari ini berjalan itu Meggy nggak tahu. Ya semuanya. Jadi memang surprise karena memang si Meggy itu cuman mau akad nikah biasa. Cuman kita kemas lebih hikmat lagi. Aja. Karena kan sebelumnya memang tidak seperti ini ya. Cuman dia juga wow gitu benar-benar yang sepertinya kayak nikah-nikah yang seperti umumnya, dan dia juga pokoknya kalau nanti lihat videonya Masya Allah ya. Tapi ini bukan gimmick ya, ini bukan settingan. Bener bukan gimmick. Semuanya itu saya yang ngurusin. Ya, saya yang ngurus sendiri. Sebagai WO-nya kayak gimana Kak? Iya, saya sebenarnya sih way on the day. Cuman karena memang ada keterikatan sama Kak Meggy dan Kak Sinta ya. Jadi kita full dari awal sampai hari ini sampai besok sampai insya Allah Ya, terus. besok kita juga kan pas ada acaranya tuh tasyakuran milad dan tasyakuran nikah tadi. Nah kebetulan untuk hari ini memang khusus keluarga aja gitu. Jadi memang gak undang-undang, jadi memang khusus keluarga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.